warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vayolinda Utami dengan NPM 42222138. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mempresentasikan judul proposal penelitian saya, yaitu Analisis Kinerja Rumah Pompa Ancol terhadap curah hujan dan pasang laut untuk mengendalikan genangan di wilayah Jakarta Utara. Alasan mengapa saya memilih topik ini yaitu yang kita ketahui bahwa wilayah Jakarta Utara merupakan kawasan pesisir yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir rob. Kondisi ini disebabkan oleh posisi wilayah yang berdekatan langsung dengan lautan serta elevasi lahan yang relatif cukup rendah. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga berkontribusi dalam meningkatkan debit limpasan sehingga memperbesar potensi terjadinya genangan. Salah satu wilayah yang sering terdampak yaitu wilayah Ancol, sehingga diperlukan upaya pengendalian yang optimal melalui sistem rumah pompa. Selanjutnya adalah permasalahan penelitian. Permasalahan utama yang terjadi adalah ketika curah hujan yang tinggi berlangsung bersamaan dengan pasang laut yang tinggi. Curah hujan menyebabkan peningkatan volume air di saluran drainase, sementara pasang laut menghambat aliran air laut keluar menuju laut. Dalam kondisi tersebut, rumah pompa menjadikan komponen kunci dalam mengendalikan genangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana kinerja rumah pompa dalam menghadapi kondisi tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan curah hujan terhadap kinerja rumah pompa Ancol. Yang kedua, bagaimana pengaruh pasang laut terhadap kinerja rumah pompa Ancol. Dan yang terakhir adalah bagaimana kinerja rumah pompa Ancol dalam mengendalikan genangan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan curah hujan terhadap kinerja rumah pompa Ancol. Yang selanjutnya ada menganalisis pengaruh pasang laut terhadap kinerja rumah pompa Ancol. Dan yang terakhir ada mengevaluasi kinerja rumah pompa Ancol dalam mengendalikan genangan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah referensi ilmiah terkait banjir rob dan rumah pompa. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam meningkatkan kinerja rumah pompa di wilayah pesisir. Lanjut, ada batasan penelitian. Agar penelitian tetap terfokus, maka ditetapkan beberapa batasan penelitian. Penelitian ini hanya difokuskan pada rumah pompa Ancol di wilayah Jakarta Utara. Variabel yang dianalisis meliputi curah hujan, pasang laut, dan kinerja rumah pompa Ancol. Data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder, dan metode analisis yang kita gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Selanjutnya ada strategi penelitian. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berupa data numerik, yaitu seperti curah hujan, pasang laut, dan data kinerja rumah pompa. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan kondisi aktual rumah pompa berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian dalam studi ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas meliputi curah hujan yang dinyatakan dalam milimeter dan pasang laut yang dinyatakan dalam meter. Selanjutnya ada variabel terikat, yaitu variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja rumah pompa Ancol yang mencerminkan kemampuan sistem pompa dalam mengendalikan genangan. Selanjutnya ada indikator kinerja rumah pompa. Kinerja rumah pompa dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan beberapa indikator, yaitu kapasitas pompa, kemampuan pompa dalam membuang air keluar sistem drainase. Selanjutnya ada efektivitas operasional
pompa saat terjadi curah hujan dan pasang laut yang tinggi. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai seberapa optimal kinerja rumah pompa tersebut. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder. Data diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui dokumen dan laporan resmi yang tersedia. Metode ini dipilih karena data yang dibutuhkan telah terdokumentasi dengan baik oleh instansi terkait. Selanjutnya ada instrumen sampel penelitian. Instrumen penelitian dalam studi ini berupa dokumen berupa data statistik dan laporan teknis dari instansi terkait. Sampel penelitian bukan berupa responden, melainkan berupa data curah hujan, pasang laut, serta data kinerja rumah pompa Ancol yang merepresentasikan kondisi genangan di wilayah penelitian. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Tahapan analisis dimulai dengan pengelompokan data berdasarkan periode waktu tertentu. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah identifikasi pola dan hubungan antar variabel. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi curah hujan, pasang laut, dan kinerja rumah pompa Ancol pada periode yang sama. Baiklah, yang terakhir, sebagai penutup, diagram alir penelitian disajikan untuk memperjelas tahapan metodologi yang dilakukan secara sistematis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja rumah pompa Ancol dalam mengendalikan genangan akibat banjirop di wilayah Jakarta Utara. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan di presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.